Babak puncak teka-teki kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari Kamis kemarin mendulang hujan momen dramatis. Ya, setelah melewati 32 kali sidang penuh lika-liku panjang pembuktian dan perang konflik antara kubu keluarga Mirna Salihin dan Jessica Wongso, kemarin akhirnya vonis putusan Jessica Wongso tiba, menciptakan pemandangan dramatis. Bagaimana tidak, sidang putusan Jessica menyedot perhatian luar biasa, hingga ruang sidang tempat pembacaan vonis Jessica berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun penuh sesak oleh masyarakat yang ingin ikut menyaksikan. Tidak hanya itu saja, bahkan para selebriti pun turut penasaran dengan nasib kasus kopi maut sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin hingga memantau lewat siaran televisi karena harus syuting seperti yang dilakukan oleh artis Ridwan Ghani. Tapi drama ketegangan yang sesungguhnya justru terjadi di ruang sidang tempat Jessica Wongso duduk sebagai kursi terdakwa. Puluhan pasang mata tampak serius menyimak hakim menanti apa yang akan terjadi, terutama Darmawan Salihin, ayah almarhumah Mirna yang sudah 8 bulan ini berjibaku berusaha mencari keadilan bagi kematian Mirna sang putri. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini, menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam dakwaan pasal 340 KUHP. Tadi sih gue sempat dengerin sidangnya sampai ketiduran kan ya. Cuman karena ini sidang putusan aja sih, jadi akhirnya gue tadi sempetin nonton. Overexpose-nya menarik banget. Kenapa diekspos segitunya? Itu yang membuat gue tertarik. Apaan sih? Kenapa terekspos sedemikian rupa? Perasaan kasus pembunuhan yang lain juga banyak gitu. Atau enggak berita positif yang lain juga banyak. Pembunuhan sianida mungkin ada di mimpi-mimpi orang ya. Uniknya, berbeda dengan keluarga Mirna Salihin yang memperlihatkan raut serius, Jessica Wongso justru menanti putusan vonis hakim dengan sikap anti tegang. Berbeda dari sikap Jessica yang mengurai air mata dan raut sedih saat membacakan duplik jelang putusan vonis pekan lalu, kini ketika benar-benar menghadapi vonis yang menentukan nasibnya, Jessica justru terlihat lebih ringan dan menyisakan tanya, ada apa dengan Jessica? Jika jelang vonis, Jessica mampu menunjukkan sisi ketegarannya yang runtuh dengan sedih menangis membacakan duplik, tapi mengapa kemarin menghadapi vonis Jessica seolah berubah sikap? Jessica sama sekali tidak memperlihatkan wajah prihatin, bahkan sesekali terlihat santai berkonsultasi dengan sang pengacara saat menjalani reses sidang yang harus dihentikan selama 5 menit sebelum pembacaan vonis seperti berikut ini. Karakter orang itu berbeda-beda, jadi ya kalau emang dia begitu mungkin dia sudah pernah melalui yang lebih berat, jadi tenang-tenang aja bisa, atau enggak dia nggak mau meledak-meledak drama di depan kamera, di depan umum, dia mungkin meledaknya di dalam, siapa yang tahu. Kalau kata Nusran Wahid, yang tahu niat Jessica ya Jessica sendiri. Dan ketika babak yang dinanti-nanti tiba, atmosfer dramatis pun pecah. Hakim resmi menyatakan Jessica bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin hingga dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Sontak saja putusan hakim ini mengundang heboh tepuk tangan publik ketika hakim sah mengetuk palu putusan memutus kasus Jessica berikut ini. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Semuanya subhanallah berhantu mangsa. Jadi kita harus bersyukur ya. Buat saya nggak penting itu 20 tahun, 100 tahun atau dia sampai mati ya. Itu kita nggak berhak menghukum orang. Yang berhak menghukum orang Allah ya. Makanya saya
peradilan di Indonesia ini. Kalau tidak disuap, putusannya tidak bagus. Oh, kecewa, tidak ada satupun yang dipertimbangkan. Tambah advokat yang diserang gitu loh. Sekarang saya tanya balik, kenapa dia nggak mesenin ambulan? Orang itu temannya dia sudah di training P3K di ambulan, dia sudah di training emergency response, bagaimana menangani kasus-kasus yang emergency seperti itu. Lah, ini temannya, minum kopi pesanan dia yang menyediakan, dia yang mengundang, dia yang memesan duluan, dia yang menunggu selama 51 menit. Dia ngeliat temannya kelopak-kelopak, dia diem aja. Kalau memang, kenapa mesti nyalain saya gitu loh? Ya, kecewa. Inilah yang menohok pihak Jessica Kumala Wongso ketika hakim pengadilan memutus vonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica kemarin. Sontak saja, pihak Jessica pun menyatakan untuk mengajukan banding terhadap putusan hakim. Langsung pada hari itu juga menjulangkan teka-teki. Mungkinkah ini sinyal bahwa babak baru akan perjuangan panjang pembuktian teka-teki kematian Mirna Salihin masih menyisakan PR baru? Sebuah tanya yang kian mendulang misteri. Pasalnya, alih-alih emosional seperti pihak pengacaranya, Jessica Wongso yang mendulang vonis 20 tahun penjara justru terlihat tenang. Tidak ada raut sedih, syok, apalagi terlihat menangis. Seperti ketika bersumpah tidak bersalah membacakan duplik jelang sidang vonis. Ada apa dengan Jessica? Ya, Pak. Oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan Kalau dia merasa tertekan berarti dia melakukan. Dia nggak melakukan nggak apa-apa. Ini sudah ditonton oleh dunia loh. Indonesia kebobolan, pembunuh berencana secara keji dan ingin, ya, sadis kata Pak Oto istilahnya. Kenapa nggak dihukum mati gitu loh, atau maksimal? Pasca sukses menggelar konser Magic Aliando Syarif seakan tak pernah lelah kembali mempersiapkan diri menuju penghargaan Indonesian Social Media Awards. Kesibukan Aliando yang semakin padat menjadi teka-teki. Benarkah Aliando sengaja menyibukkan diri untuk melupakan Prilly yang sekarang sudah memiliki kekasih baru Teuku Rasya? Dan seperti apa pula pengakuan mengejutkan dari Ricky Cuaca teman Aliando mengenai Prilly dan gadis bernama Asilazi? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.